adalah pilihan Muiswatin Channel. Menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, yang kita saksikan ini adalah Pramuka Penggalang SMPN 2 Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini, tanggal 14 Agustus, adalah Hari Pramuka. Pramuka merupakan wadah pendidikan di luar sekolah dan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dengan kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Tujuan utamanya jelas, yaitu membentuk anggota pramuka untuk menjadi individu berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Adapun prinsip dasar kepramukaan adalah 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama manusia, dan alam. 3. Peduli terhadap diri sendiri. 4. Taat pada kode kehormatan pramuka. Adapun pengamalan kode kehormatan pramuka itu sendiri dilakukan dengan belajar sambil melakukan. Untuk tingkatan pramuka, perlu juga saya informasikan, pramuka memiliki tingkatan berdasarkan usia. Untuk siaga berusia 7 sampai 10 tahun, penggalang usia 11 sampai 15 tahun, penegak usia 16 hingga 20 tahun, dan pandega usia 21 tahun hingga 25 tahun. Gerakan pramuka di Indonesia sendiri lahir pada tahun 1961 yang menjadi wadah pendidikan kepanduan yang sudah diakui secara resmi. Sedangkan lambang dari gerakan pramuka itu sendiri adalah tunas kelapa yang melambangkan semangat muda yang kokoh dan terus berkembang. Bapak, Ibu, perlu juga saya informasikan kepada Anda apa itu pramuka, sejarahnya bagaimana, siapa perintis awalnya, dan tahun berapa masuk ke Indonesia, dan seterusnya. Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia, yang merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Apabila kita telusuri sejarahnya, gerakan kepanduan atau pramuka pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell, atau yang kita kenal sebagai Sir Robert Baden-Powell. Beliau merupakan bapak pramuka dunia. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa bapak pramuka sedunia? Jawabannya adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907. Saat itu, Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan perkemahan. Diketahui pula sejak kecil beliau, Robert Baden-Powell, menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya.
Ketika beliau bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, beliau ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Age to Scanting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownies. Pulau Brownies merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Poly Darset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya telah menyebar ke dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya Agnes Baden-Powell mengadakan pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, telah didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama GAP atau Anak Serigala. Pedoman kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang telah membuat Robert Baden-Powell membentuk Rough Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda setelah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell kemudian diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Dan pada tahun kegiatan Jambore Dunia telah dilakukan beberapa kali hingga saat ini. Tahun 1920, Jambore pertama dilaksanakan di Olympia Hall, London. Tahun 1924, Jambore kedua di Armalunden, Copenhagen, Denmark. Dan pada tahun 1929, Jambore ketiga dilaksanakan di Royal Park, Birkenhead, Inggris. Pada tahun 1933, Jambore yang keempat di Godolo, Budapest, Hungaria. Pada tahun 1937, Jambore kelima dilaksanakan di Vogelenzang, Bloemendal, Belanda. Pada tahun 1947, Jambore ke-6 di Mausen, Prancis. Kemudian pada tahun 1951, Jambore ke-7 dilaksanakan di Salzkammergut, Austria. Pada tahun 1955, Jambore yang ke-8 dilaksanakan di Selton Park, Selton Covent, Inggris. Pada tahun 1959, Jambore ke-9 dilaksanakan di Giling, Filipina. Tahun 1963, Jambore ke-10 di Marathon, Yunani. Tahun 1967, Jambore ke-11 di Idaho, Amerika Serikat. Lanjut tahun 1971, Jambore ke-12 di Asagiri, Jepang. Dan tahun 1975, Jambore ke-13 dilaksanakan di Lillehammer, Norwegia. Tahun 1979, Jambore ke-14
14 di Iran telah dibatalkan, dan tahun 1983 Jambore ke-15 di Kanada, tahun 1987 Jambore ke-16 di Australia, tahun 1991 Jambore ke-17 di Korea Selatan, tahun 1995 Jambore ke-18 di Belanda, tahun 1999 Jambore di Amerika Selatan, tahun 2003 Jambore ke-20 di Thailand, tahun 2007 Jambore ke-21 di Inggris, tahun 2011 Jambore ke-22 di Swedia, tahun 2015 Jambore ke-23 di Jepang, tahun 2019 Jambore ke-24 di Amerika Selatan, tahun 2023 Jambore ke-25 dilaksanakan di Shimejim, Korea Selatan. Bapak Ibu, setelah dilaksanakan Jambore, maka dibentuklah sebuah organisasi gerakan pramuka sedunia. Dan tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah di Swiss. Yang sebelumnya kantor sekretariatnya berada di kota London, Inggris pada tahun 1958 yang pindah ke Kanada. Bapak Ibu, untuk menambah wawasan kita juga perlu saya sampaikan, Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor kawasan, yaitu kawasan Afrika berada di Kenya, kawasan Arab di Kairo, Mesir, kawasan Asia Pasifik di Manila, Filipina, kawasan Asia kantornya di Ukraina, kawasan Eropa kantornya berada di Swiss, dan kawasan Inter-Amerika kantornya di Panama. Indonesia sendiri, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama Nederlands Pandivitis Organist pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NBU telah berubah namanya menjadi NABV atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Mangkunegara ke-6 telah membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPY. Dengan lahirnya JPY ini memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Walaupun begitu, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih ada jalan untuk membuat kepanduan semakin berkembang hingga pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan yang bernama Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau kita singkat BPPKI. Hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno yang saat itu tepat pada tanggal 14 Agustus, sehingga 14 Agustus 1961 resmi ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Bapak, Ibu, kesimpulan dari semua pembahasan saya ini adalah satu, Hari Pramuka di Indonesia telah diperingati tanggal 14 Agustus dan peringatan ini didasarkan pada peristiwa peresmian Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Dua, Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang bertujuan untuk membentuk karakter anak bangsa yang tangguh, berani, dan cinta tanah air.
Awal mula gerakan pramuka di Indonesia berawal dari gerakan kepanduan yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Kesimpulan berikutnya, pembentukan gerakan pramuka telah dilakukan pada tahun 1961. Presiden Soekarno telah menyatukan berbagai organisasi kepanduan menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Kesimpulan berikutnya adalah tentang peresmian Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka saat itu. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Demikian sejarah Hari Pramuka di Indonesia yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.